Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah kasih Allah terus hadir mengalir di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ilmana ila ma'alamtana innaka antal alim hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala pujian yang milik Allah, kaisanya rahimnya kembali kita dipertemukan di tempat dalamnya Pak Windu Woro dalam sehat walafiat. Sehat semua sehat? Mana suaranya? Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Afiat? Apa afiat? Apa afiat itu? Sehat walafiat. Apa sih afiat itu? Apa bu? Pak? Apa afiat? Pernah dengar penjelasan afiat? Sehat semuanya. Apanya? Kantongnya? Ya Bapak Ibu, sehat. Apa berfungsi sehat? Sehat adalah ketika organ-organ tubuh kita berjalan baik. Nah, itu semestinya itu sehat. Tetapi banyak orang tidak ngeh Bapak. Apa itu afiat? Afiat adalah menjadikan sehatnya tadi tambah baik, itu afiat. Baru tahu ya Bu ya? Baru tahu ya? Jadi sehat walafiat adalah sehat itu organ-organ berjalan dengan baik, optimal. Walafiat adalah apa Bu? Menjadikan sehatnya tambah baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sehat? Sehat. Bapak Ibu sehat? Sehat. Afiat? Afiat? Semoga. Tapi hari ini sehat walafiat nggak hari ini? Sehat walafiat. Hari ini? Sehat walafiat. Tadi ngeluhnya banyak sedikit tadi. Ada ngerumpi nggak tadi? Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang sehat walafiat adalah orang-orang yang oleh karena Allah dikaruniai badan yang seger, apik, dan uripnya tambah apik gitu. Sehatnya untuk apik, untuk tambah apik. Sehatnya untuk tambah baik gitu. Itu namanya afiat. Nah, banyak orang ya sehat-sehat tok karena saya punya tetangga Bapak Ibu, wah sehat apik tenang. Ning dino-dino mancing Bapak Ibu. Nek mancing golek rezeki untuk duit wis oke. Mancing nyewa perahu bute telung bungkus balik nang iwak Bapak Ibu ya. Digremi bojone karena ngocak mancing Bapak Ibu. Itu bukan afiat. Oke. Salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana role model contoh yang terbaik yang kita akan terus kita jalan-jalannya. Kita benar menjadi bagian yang wajah Nabi yang tak pernah dapat bertatap muka, tak hidup sezaman, tapi terus kita jalan-jalannya sehingga kita menjadi umat yang dirindu oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini malam ini saya bahagia sekali. Bapak Ibu bahagia? Seneng? Hatinya padang? Pikirannya apa? Coba Muslim bahwa kita kan belajar sesuatu yang ringan-ringan Bapak Ibu. Dan tujuan belajar ini adalah kita menambah literasi, bahasa kerennya, apa literasi? Menambah pengetahuan, pemahaman, wawasan, horizon. Nah, itu literasi. Kita nambah wawasan, horizon, pemahaman, pengertian, menambah literasi. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai modal kita untuk bertindak berbuat.
Bisa dilanjut? Jadi kita butuh bahan-bahan literasi pemahaman sebagai apa Bu? Saya modal kita untuk bertindak. Karena hidup kita makin tambah baik akibat dari tindakan yang tambah baik. Hidup kita makin afiat, sehat yang makin afiat ketika kita mampu mencatatkan pertumbuhan. Kita mencatatkan kemajuan-kemajuan tindakan-tindakan kita. Jadi kita hanya akan maju ketika terjadi penambahan-penambahan aktivitas, penambahan nilai terhadap apa yang kita lakukan, sehingga makin ke belakang kita makin baik. Nah, Bapak Ibu Salmati, ngaji kita didedikasi apa itu? Ngaji kita didedikasikan sebagai media agar kita cukup punya referensi, punya pemahaman, punya pengertian, sehingga betul-betul dari hari ke hari kita betul-betul tambah baik. Hari demi hari kita tambah maju. Hari-hari kita tambah top lah. Kenapa? Bapak Ibu, karena ujung kehidupan kita semua ingin mati husnul khatimah. Betul ya? Apa itu husnul khatimah? Mati yang baik, sedang kondisi peak performance. Bukan mati ketika sedang kondisi yang hanya flat. Bahkan nauzubillah min dzalik, bukan mati ketika kondisi lagi drop, lagi ora semangat, makan sesuatu, ibadah, amal soleh, lagi drop lah, itu nauzubillah. Apalagi Masya Allah, jangan sampai Bapak Ibu kita mati ketika dalam kemaksiatan, itu Masya Allah. Sudah dengar viral beberapa saat lalu Bapak Ibu, ada seorang oknum anggota dewan Bapak Ibu yang meninggal Bapak Ibu sedang berbuat yang benar. Pernah dengar? Belum lama. Saya pernah cerita belum di sini? Belum, baru 5-6 hari yang lalu Bapak Ibu ya. Ternyata di Jakarta itu ada Bapak Ibu ya, ada mobil rental Bapak Ibu ya. Rentalnya mobilnya nggak sembarangan, Wellfire Bapak Ibu ya, untuk rental. Ternyata mobilnya itu goyang-goyang ternyata. Mobilnya itu goyang-goyang untuk goyang-goyang gitu. Jadi itu goyang-goyang. Dan Masya Allah, nauzubillah min dzalik, ada anggota dewan oknum, pasti oknum ya, pas mono, pas jantung mungkin, pas jantung, pas mono kuwi. Nauzubillah min. Nah, bagi usaha itulah kita butuh maintain hidup ini. Kita ini butuh maintain. Apa maintain itu? Butuh perawatan. Yuk Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk jelas balik ke masing-masing diri kita, termasuk saya. Pernahkah Bapak Ibu berbuat maksiat? Pernah? Maksiat yang kategori rada gede, pernah? Pernah? Maksiat. Atau kalau nggak bisa, alasan-alasan ibadah, alasan-alasan. Pernah? Pernah? Apa-apa males, pernah? 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 Ya, kalau kita tengarai, kita tandai, itu terjadi ketika kita tidak ada charging, betul ya? Kita nggak ada charging energi, orang ngaji, orang ngomong sing semangat, antusias dan sebagainya, betul ya? Jadi bahasa mati kita akan mengalami degradasi, penurunan, penurunan ya, jadi kemunduran semangat dan sebagainya ketika apa? Ya kita terlepas kita terlepas dari lingkungan, kondisi, pencerahan, pengajian dan sebagainya Ibu. Mohon maaf Ibu, saya akan cerita banyak hal yang serem-serem. Apa tujuan serem-serem? Ya karena biar kelak kita nggak mengalami kayak gitu. Amin Ibu ya. Dulu Bapak Ibu ada seorang dosen idola, idol zaman saya, tapi nggak sempat ngajar saya, dosen idol, dosen yang luar biasa, visinya wow luar biasa, oke, punya idealisme yang sangat luar biasa begitu ya. Oke, Bapak Ibu, satu ketika reformasi euforia partai politik, beliau pun aktif di sebuah partai, nggak tahu partai Islam. Bahkan belum menduduki jabatan sebagai salah satu pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah partai.
di Jawa Tengah itu, dan mengantarkan beliau ke Senayan, artinya Anggota Dewan. Jadi Anggota Dewan. Bapak Ibu, betapa kagetnya saya, Bapak Ibu, suatu hari ada orang yang minta diterapi agar dia lebih tabah, lebih apa dan sebagainya. Saya butuh kaget, ada seorang ibu di ruang terapi saya, bla bla bla, macam-macam. Dia cerita tentang sosok, gitu ya, tentang sosok yang suaminya, gitu ya, sosok suaminya yang sampai mohon maaf berpenyakit raja singa dan sebagainya, sifilis dan sebagainya ya. Terus main perempuan ke sana kemari, bla 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 bla. Oke, saya juga manut-manut. Di tengah manut-manut, Pak, inilah suami saya. Tang! Wah! Kenapa? Gambar ditunjukkan adalah dosen idol yang dulu. Padahal dia kenapa akhirnya bisa terjun bebas masuk di ceputik? Kenapa ya, Bu? Saya menduga di tengah kesibukan beliau sempat ngaji, kalau sibuknya sempat baca Quran, karena sibuknya nggak kumpul para ulama, yang mungkin kumpul dalam rangka kepentingan tertentu ya, tapi dalam rangka casting dan sebagainya, sehingga jadi kayak ngomong. Dan Bapak Ibu, kalau saya punya banyak khazanah cerita. Kan saya bilang gitu. Saya punya khazanah cerita yang sangat banyak, yang banyak orang-orang yang grimbiang, malik grimbiang, atau grimbiang, malik grimbiang apa gua? Iya, dari yang biar wapik jadi raka-raka. Why? Saya menengarai. Dia terlena, nggak ngaji, jadi dan sebagainya, sehingga nilai-nilai keagamaan itu lepas. Nauzubillah. Berarti ngaji penting atau penting? Penting atau penting banget? Penting banget? Perlu nggak diagendakan? Harus. Itulah Bapak Ibu, saya mendedikasikan diri Bapak Ibu, bahkan pada subuh sudah keluar Bapak Ibu. Sudah ke masjid-masjid, ke musola-musola Bapak Ibu. Untuk melayani siapa? Untuk melayani orang-orang penting. Karena sibuk, sempat ngaji ya, tak layani. Jadi saya melayani orang penting yang sibuk, orang sempat ngaji, ning isi subuh di masjid. Nah, gitu. Itu target market saya. Ning isi subuh ning masjid. Nah, maka kami hanya ketemu 4-5 orang sama di musola-musola, 4-5 orang sambil nunggu suruh selesai sampai balik ngurusi anakku atau kakak dan sebagainya. Ngaji penting? Yes. Karena kita butuh charging, kita butuh hidayah, itu segala sesuatunya. Maka selamat para ibu yang malam ini rawuh di sini, kita untuk ngaji, untuk belajar dan belajar. Amin ya. Nah, hari ini Bapak hormati, kita akan terus belajar dan kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan value-value, nilai-nilai ibadah kita, nilai-nilai aktivitas kita. Kita pengen dong, Bapak Ibu, yang kita lakukan tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Iya tak ya? Iya tak ya? Kita bekerja tidak cuma pengen gajiku halal thayyib, nggak sekedar itu. Betul ya? Kita pengen kerja kita itu juga bernilai ibadah, betul ya? Bernilai ibadah, bernilai apa ya? Tempat pengembangan diri, kompetensi kita meningkat, kita pengen itu semua, betul ya? Betul? Kita pengen itu semua, Bapak. Artinya kita bekerja itu akan banyak sekali value yang bisa kita dapatkan. Kita ngaji seperti ini, Bapak Ibu kita. Ngaji sampai, betul nggih? Bapak Ibu rawuh ke sini, ngaji sampai di sini, mau ngantuk rawuh apa, Bapak? Rawuh apa? Ngantuk tok. Ngantuk karo entuk jajan, itu rawuh apa? Betul, serius, enggak apa-apa. Kenapa? Hadirnya di majelis zikir, majelis ilmu, meskipun awalnya ceklak-cekluk ngantuk kalau ini Bapak Ibu, itu sudah berpahala. Bicara pahala. Hadirnya sudah dapatkan aura.
aura kebaikan. Hadirnya, ya ini bukti ikhtiar kita pengen tambah awet dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak mestinya ngaji kita punya nilai yang lebih banyak lagi? Mungkin nggak? Ya di sini kita belajar, dapat ilmu, yang gowo telo, tambah sedekah, yang lebih ke infak, di anak yatim, terus yang nambah paseduluran, network. Indah beda banget. Indah beda banget. Indah beda banget. Ketika kita sholat Bapak Ibu, ya sholat ketika fikir bener dari mulai takbiratul ihram sampai salat merdeka, lepat setelah apa? Apik, apik daripada ra sholat Bapak Ibu. Apik daripada ra sholat. Tetapi bisa nggak mesti sholat kita punya nilai baik lagi? Bisa? Bisa. Sholat ini juga sebuah aktivitas relaksasi. Sholat ini juga aktivitas meditasi ketika sholatnya benar. Sholat ini juga aktivitas kita menghidupkan hati. Sholat ini juga sebentuk komunikasi kita dengan Allah SWT. Sholat ini juga sebentuk latihan gerakan ergonomis gitu. Jadi ternyata rukuk sujud itu orang baik-baik. Ada risetnya ya, ada risetnya. Jadi orang rukuk itu marah kelpo. Gitu aja. Jadi ada gerakan rukuk, tulang belakang macam-macam. Saya pernah baca cuma sekilas ya. Ketika sujud itu kayak apa? Ketika orang sujud semua gerakan mulai takbiratul ihram sampai salam itu masing-masing gerakannya saja. Jadi bahkan diibaratkan oleh profesor, oleh dokter itu, dokter Sagiran. Jadi orang pun kalau Bapak Ibu janjian rawat sholat, ngadeg nok ini tok, wes, rasa maca apa-apa, terus gini, bareng berdiri lagi, terus mirulko, maca 12, duduk di antara dua sujud meneh, ngadeg meneh katakanlah, persis gerakan saja nggak baca apa-apa, ada nggak manfaatnya? Waduh ternyata, gitu ternyata, gerakan otot, macam-macam. Jadi sholat ini punya makna yang banyak, tetapi Bapak Ibu sering orang sholat cuma rubuh-rubuh gendang, hanya gugurkan kewajiban, betul? Kok iso ya? Nah, nanti kita bahas. Termasuk Bapak Ibu, saya hari ini silaturahmi pada Bapak Ibu. Aku gelem ngisi kaya ngene iki, apik banget. Apik banget. Siapa yang bersaksi apik banget? Alhamdulillah. Apik, betul ya? Apalagi balik orang popang kan apik tenan. Apik pol gitu. Oke. Wes apik gitu. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak lebih diperapik lagi? Ya, gimana bahasanya Pak? Diperapik. Sudah baik kan? Gimana Bu? Bisa nggak Bapak ya? Batu-batu. Ini udah baik ya Bu ya? Saya datang baik loh. Baik. Bisa nggak diperbaik lagi? Bisa? Podo-podo teko. Bisa? Bisa ketika saya hadir tidak sekedar gugurkan baca. Sebenarnya ngaji Bu ya, enggak. Tapi saya juga bisa menyentuh hati-hati Bapak Ibu. Saya bisa membantu mencerahkan Bapak Ibu. Saya membantu Bapak Ibu, saya tambah bersemangat. Kemudian aku dewe juga tambah pinter, tambah expert, tambah ahli, tambah pengalaman, tambah jam terbang. Aku dewe nambah network, jadi kenal dengan ibu-ibu dan sebagainya Bapak. Jadi mestinya hadirnya saya bisa banyak Bapak. Tetapi jika tidak hati-hati, banyak kita ini mengalami namanya lost opportunity. Apa namanya? Lost opportunity. Apa? Lost opportunity. Apa itu? Kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk membangun value, membangun nilai tambah.
Ibu-ibu yang sepuh kok dibeloi putu. Buin ya, buin malah buin. Buin putu. Oke, malah putu nih. Gak ada sekarang. Waduh sayang. Sampai dibelui loh. Hah? Buka sim? Nah. Sabtu Minggu, harusnya saban hari. Jadi ketika saya bayangkan ini contoh yang ekstrim ya ibu-ibu ya pokoknya. Ketika kita dapat kebebanan dalam tanda kutip, buah anak, buah putu. Maka ya karena jenengan anak putu kan kita apa ini, betul ya? Jenengan anak dan putu kan kita apa ini ya kewajiban. Wong tuane kerja ra iso apa ini daripada apa ini baby sister ya ngirit atau ewang-ewang. Oke? Bagus? Bagus? Bagus atau bagus banget? Bisa nggak diperbagus lagi? Bisa banget. Ketika apa? Ketika ngopeni bocah ini kesempatan untuk membangun generasi bangsa loh. Keren toh? Ini kesempatan untuk bisa mendidik anak bangsa. Keren atau keren? Ini kesempatan untuk saya mati. So nanti kita mati dengan 3 perkara. Waladun solihun. Wow. Maka ketika pola pikirnya seperti itu, cara ngajar, cara didiknya masih beda. Betul ya Ibu ya? Beda. Hari ini ketika mindset saya berikan ditambah, aku teko ya ora teko-teko ya Ibu ya. Aku ya jangan persiapan. Termasuk tadi sampai sini saya sengaja nggak masuk dulu ya Bu. Karena saya letih bermain, letih malam ini. Kenapa? Karena tadi Ibu saya ada kerjaan terapi gitu. Jadi letih itu terapi gitu. Terapi orang tadi orang Chinese besar-besar terapi lah. Terapinya ini Bapak Ibu, ini orang jamnya lo tanggung, nek tak rambut ini tanggung gitu. Nggak usah, saya nggak bisa asal pas gitu aja, nggak bisa karena trauma Bapak. Jadi lo sudah mau ngapes ya Ibu ya, karena viral saya nggak tahu. Jadi ada orang pengusaha Bapak Ibu lagi lari-lari ngapes ya, lagi lari-lari pagi sampai lari, ya eder Bapak Ibu. Tidak heder, cokot heder, foto warok gurih Bapak sampai berapa jahitan Bapak ya. Gane Telagorejo Bapak ya. Lopon kan trauma Bapak, trauma setiap delok kewan apapun Bapak. Untuk gitu Bapak, kewan apapun. Delok kucing, delok opo tanggane duwe bajing gitu. Apa itu? Bajing tadi itu Pak. Waduh. Terus ketakutan, nggak bisa tidur. Wah. Oke, singkat cerita Bapak Ibu minta tanya referensi ke temannya pengusaha. Pengusaha Pak William. Gampang ketemu Pak Bambang. Bener ya, oke. Tai tadi jam 1 atau jam 3. Waduh, ini kudu sebar. Nek kok iki ora mungkin tak coloke sesuk barene awal. Ya janjinya kan 6 kali pertemuan, sekali pertemuan kelar selesai. Ini ngawakon teler loh gitu kan. Karena energinya kan itu dan sebagainya. Oke, letih. Tapi mau ketemu Bapak Ibu. Ya wes, angin-angin se, kan itu ya Bapak Ibu. Ya orang itu terus positif ya Bapak ya. Ini nama kita ya Bapak ya. Oke. Jadi meski saya ya Allah besar, kami harus memberi yang terbaik. Kenapa? Karena kita membela value, membela nek nuruti kesel tok kalah gampang Mas ini tolong ya diisi selesai, betul gitu? Tinggal kontak Boro ini ngapunten ya, Boro nggak mungkin komplain, betul ya? Ya oke nggak apa-apa, Safakillah ngono tak selesai, betul ya? Tapi itu bukan masalahnya, karena ini tanggung jawab. Saya tidak boleh meninggalkan gelanggang ini selama saya masih mampu. Guru kita Mursiduna saya kasih hati baru. Setiap hari pengobatan lah itu. Beliau juga manusia seperti kita ya, kadang yo gerak, betul ya? Bayangkan kondisi gerak, letih. Di depannya ada 250 pasien coba. Tetapi kalau digerakkan value, ya Bu, beliau tetap melayani. Padahal sedang
banyak pasiennya kan nggak ada satupun bayar, maka dikasih gitu. Kemarin dari Semarang ada rombongan 6 orang ya Mas Widya, belum mungkin kemarin ke Jakarta, ternyata setelah bayar, setiap orang bisa menulis saya ketemu, ada yang Ada yang ada juga, ada. Ada. Oh, gitu. Ini artinya apa ya Sarwati? Ini value. Nah, kenapa betul itu? Ini yang kita bahas. Maka kita akan judul tema kita malam hari ini adalah The Power of Intention. The Power of Intention. Apa intention? Niat. Kata dari niat. Bapak Ibu, kenapa judulnya The Power of Intention? Karena ini sambil dari satu judul buku aslinya. Bapak Ibu tahu saya ini suka baca buku. Ada seorang penulis pembicara yang sangat saya sukai, namanya Dr. Wayne Dyer namanya. Wayne Dyer itu punya banyak di rumah saya karena beliau ini seorang ahli neuroscience yang neuroscience. Nah, Bapak Ibu, dia punya buku namanya The Power of Intention. Oke, ini buku yang saya miliki jauh sebelum pandemi, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dulu tak waca ini tak tutup meneh Bapak Ibu. Kalau apa yang ngambang tak. Tetapi besok nanti makin ke belakang Bapak Ibu, saya ada yang mengusik benak saya Bapak Ibu. Apa yang mengusik itu? Antaranya adalah ketika Allah berfirman bahwa innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi ternyata amal seseorang tergantung apa? Niatnya. Saya jadi mikir, loh kan niat kan ketika main sholat, usolli fardhu maghrib itu niat toh? Iya. Main poso, niat poso. Main lunga, bismillah, lunga. Ini niat toh? Iya, niat. Tetapi Bapak Ibu, ketika Allah berfirman, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Itu masih koma, ada lanjutannya. Karena sebab nuzulnya, kisah yang menyertai kejadian itu kan hijrah, betul ya? Orang-orang yang berhijrah ikut dari hijrah dari Mekah ke Yasrib ke Madinah, orang-orang yang berhijrah karena, nah, menarik nih, karena duit, yang berduit, karena wanita, karena tergantung kata. Jadi orang yang karena itu. Nah, berarti ini konteksnya kan tidak cuma untuk hijrah. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Saya jadi Bapak Ibu teringat dalam sebuah kisah bersama dengan kisah Isra Mi'raj Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu nanti kan ada orang-orang yang masuk surga dan neraka. Betul Bapak ya? Kita tahu semua itu. Kemudian yang masuk surga, ternyata tidak semua orang masuk surga itu bahagia ternyata. Menarik. Tidak semua orang yang masuk surga, Bapak Ibu, itu bahagia. Karena ternyata di surga itu secara periodik Allah melakukan gathering, pertemuan, rapat akbar. Nah, wis, pokoknya ada kumpulan para member surga. Para member surga kumpul ketemu dengan Allah. Dan ternyata tidak semuanya ketemu Allah. Penduduk surga yang tidak dapatkan undangan, maka dia sedih gitulah. Di surga tidak semuanya bergembira. Fasilitasnya enak memang, hotel berbintang 7 atau baca. Wow, bang spring bednya harus betul-betul luar biasa, semua kolam renang. Fasilitasnya oke semuanya. Tetapi itu semua tidak membuat bahagia penduduk surga. Kenapa? Ketika ada perjamuan agung dengan Allah, dia tidak diundang. Sedih. Nah, akhirnya para penduduk surga ini kasak kusuk,
Seperti sing tadi yang nggak diundang tadi kasak kusuk. Akhirnya lakukan apa? Interupsi matur sama Allah. Ya Allah, wahai Allah, wahai Allah. Kok kami nggak diundang? Kami nggak diikut sertakan, kami sedih karena kenikmatan tadi ternyata ketemu dengan engkau. Ya protes, intinya memohon agar ikut diundang. Bapak Ibu, kira-kira apa jawab Allah? Jawab Allah, engkau dulu kan beribadah karena pengen surgaku toh. Engkau dulu bersedekah kalau minta jannahku toh. Hati-hati bilang jannah. Kamu dulu kan ini karena demi surganya Allah, jannahnya Allah. Ya wis, karena yang kau minta surga kan sudah kau dapatkan. Ini enggak. Maka di majelis kita, majelis kita hampir tidak pernah bicara tentang jannah. Hampir enggak pernah. Nanti kita harus masuk jannah Allah bersama-sama. Amin. Enggak. Bukan berarti yang ngomong itu jelek ya, karena tadi janji Allah betul. Tetapi di majelis kita majelis kita akan mengajak kita untuk ketemu pemiliknya surga. Jadi pemilik surga, pemilik semuanya, sang raja madiraja. Karena kalau dendorone wis kecekel liyane kecekel mulai. Jadi seperti. Nah, kembali tadi Bapak, itulah niat. Maka segala satu tergantung nih. Sepakat sampai sini? Sepakat? Sepakat? Menarik? 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 Enggak. Menarik itu ngaji, nyanyi-nyanyi, guyu-guyu, lucu-lucu, wetenge loro, itu menarik. Tapi kita tidak, karena kita diajak untuk naik kelas. Amin ya Ibu ya. Kalau ngantuk-ngantuk sedih tetap ikuti, ojo putus asa dulu ya. Kami kacang kalau dahar ngrungokke kabeh piye to iki. Ya dapat ilmu. Lanjut. Lanjut. Nah, itu Bapak Ibu sahabat. Nah, apa itu niat? Oke, kita pelan-pelan bicara baik. Oke. Apa itu niat? Saya coba nyari Bapak Ibu ya, niat tuh padanan yang pas. Pada yang pas niat tuh saya cari lori cari kata sih pas. Bahasa Indonesia intention. Bahasa kita apa ya paling pas? Ibu sang gulei itu ketemu Ibu. Ternyata paling tepat niat itu bersujud. Apa itu sejud? Sejud. Tahu sejud? Benar ke sana? Bang? Sejud. Apa itu sejud? Karep. Ya. Jadi niat itu padan paling pas adalah sejud. Apa turunan sejud? Ya hasrat, tekad, kemauan, keinginan, nah, gitu. Itu turunan sejud. Hasrat, keinginan, tekad, komitmen, itu dia. Jadi niat ini adalah aktivitas hati. Aktivitas pra melakukan, saat melakukan, dan after setelah melakukan. Jadi di awal, pra sebelum, tengah, akhir. Jadi niat itu sejak kekarep, harapan, keinginan itu. Kelentek hati. Nah, ngomong-ngomong ibu bapak, sholat ini tujuannya apa? Sekedar gurukan kewajiban, oh boleh banget. Gelem sholatnya alhamdulillah, betul ya? Tetapi alangkah indahnya kita pun sholat itu Bapak Ibu
Sejauh kita masuk wilayah yang lainnya tadi, wilayah yang lebih dalam gitu. Aku pengen mendekat pada Allah, pengabdian. Aku pengen betul-betul mi'raj. Kan mi'rajul muslimin itu selalu gitu. Sama hari ini Bapak Ibu, saya tentu pengen hadir tidak sekedar gulungan kewajiban. Apalagi Rene mau golek ganjaran, salah rugi banget atuh-atuh ngantuk-ngantuk awal liru-liru mau golek ganjaran itu telotok ini kan. Nah, sayang banget dong. Mohon maaf ini saya mau ekstrim ya. Banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan hari ini, malam ini, yang jauh lebih sekedar gugurkan kewajiban, sekedar dapat pahala, dapat telo, dapat jamu. Jamu penting nggak? Penting nggak? Telurnya penting, penting. Ya penting banget. Marah kita galak. Tapi artinya Bapak Ibu, kita bisa mendesain setiap aktivitas kita betul-betul bernilai ganda, multiple values. Multiple values, multi nilai. Sampai sini bisa ikuti? Ibu-ibu bisa ikuti? Bapak bisa ikuti? Tenang. Bapak nggak suka sentrasi bikin bola ya? Menang piro? Kalah loro. Piro? Bisa di piro saiki? 2-0. Belum berubah. Kurang fokus. Lanjut ya. Nah itu. Nah sini Bapak Ibu ya. Jadi apa tadi niat Bapak Ibu? Kerang-kerang hati, hasrat, tekad, keinginan, harapan Bapak Ibu untuk sesuatu. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu paham? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda. Apa sabdanya? Baik sekali. Hati-hati dengan kata-katamu. Karena Bapak Ibu, kata-kata adalah doa. Jadi hati-hati dengan kata-katamu. Karena Bapak Ibu, kata-katamu adalah doa. Ngomong apa itu kata-kata? Kata-kata itu sesuatu yang terucap. Itu namanya kata-kata verbal. Kata-kata apa? Verbal. Jadi sama atur gini, Bapak Ibu dengar, oke, itu ini kata verbal. Ibu bisik-bisik saya dengar itu verbal, oke. Dan non verbal. Apa non verbal? Self talk, batin. Sing ra ngomong kuwi wae. Sing ora iso dirungokne wong liya. Itu namanya non verbal. Jadi apa kata-kata Ibu Bapak? Apa kata-kata? Apa bu kata-kata Bapak? Jadi apa tadi kata-kata? Iya, jadi sesuatu kita ucapkan. Sing metu suarane itu verbal, sing di batin tok namanya non verbal. Tapi apapun itu namanya kata-kata. Jadi paham Ibu ya? Nah, sementara Kanjeng Nabi sudah ngendika, hati-hati dengan kata-katamu karena kata-kata itu fal yaqul khairan aw liyasmut. Fal yaqul khairan. Berkata-kata baik atau ojo berkata. Sering liyasmut itu diam. Ternyata tidak. Arti yang dibuat adalah berkata-katalah yang baik atau ora sah kata-kata. Lebih tepatnya. Kalimat yang tepat. Bukan berkata baik atau diam. Karena kalau dia diam pun ketika di dalam hatinya masih mengucapkan sesuatu, berarti dia masih berkata-kata.
Iya pokoknya. Jadi hati-hati dengan kata-katamu atau diam. Nek gak iso ngomong sing apik, jok ngomong. Nah, sini bisa ikuti. Nah, jadi setiap kata-kata Bapak Ibu, setiap kata-kata itu doa. Nah, kalau kita belajar dari Wayne Dyer yang The Power of Intention, ternyata Bapak Ibu ini luar biasa hasil risetnya. Setiap yang kita pikir, kita rasa, dan kita pikir, kita rasa, kita pikir, itu akan membroadcast ke alam semesta. Yang kita pikir, kita rasa, itu akan membroadcast ke alam semesta. Yang kita pikirkan, kita rasakan, baik secara sadar ataupun tidak, itu akan di-broadcast. Apa mas broadcast? Pancarkan ke alam semesta. Jadilah Bapak Ibu ketika anak sakit, ibu aduh kono waktu lo kroso, awal apa nak, oh jebulane loro gitu. Karena kan mau memancarkan. Itulah Bapak Ibu nanti ngomong apa, ketemu apa. Wong tukang rumpi, ketemu tukang rumpi. Wong sing tukang sirik, ketemu tukang sirik. Wong sing gemare nonton sinetron Korea, ketemu kuwi gitu. Gitu. Orang soleh ketemunya soleh. Kenapa? Kita kan ketemu dengan hal-hal yang seturut, seirama. Orang menyebut sefrekuensi. Jadi kita akan ketemu hal-hal yang sefrekuensi dengan kita. Maka sampai sini saya ingin berkata, jika Bapak Ibu hidupnya kok ketulo-tulo ketali terus, susah terus, jangan-jangan kata-kata kita isinya keluhan, isinya protes, isinya nuntut, isinya piye-piye, isinya merasa di objek derita. Aku dihapus terus, aku diblok, aku di. Ketika itu yang dominan, itu membroadcast ke alam semesta. Maka seseorang hukumnya adalah ketika akan merubah lingkungan, dimulai dari merubah diri sendiri. Kita menjadi pelopor atas perubahan itu. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Halo? Jadi apa yang Bapak Ibu katakan, ucapkan, rasa batin, kuwi akan memancar. Bahasa gampang ini. Berarti orang-orang hidupnya penuh keberuntungan ya karena memancarkan energi-energi kelimpahan, energi-energi keberuntungan, energi-energi rahman rahim, gitu itu. Tetapi orang hidupnya susah, terus sudah jatuh ketimpa tangga, berpindah dari keapesan satu ke apesan berikutnya, dan polanya sama. Hati-hati. Benar katakan. Itu ada ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya belajar di situ. Ada ilmu neurosemantik. Neurosemantik. Jadi apa hubungan kata-kata dengan kemarin saya ngobrol dengan seseorang itu Bapak Ibu ya 5 menit lah ya. Oke, saya plus minus udah punya tebakan. Bukan karena saya tukang ujuk dukun, enggak. Karena kata-kata itu ada polanya. Ketika orang sering pakai kalimat di, aku dihapusi loh, aku dikongkongkan, aku mau itu gawe ini pirang-pirang sih, kon iki, selama tidak merubah kalimatnya, hidup akan susah terus. Kenapa? Itulah doa. Ternyata doa ini kalau pas doa Allahumma aman, karena kalimatnya sudah tertata rapi, betul tidak? Bahkan kalimat-kalimatnya dari Quran dan Sunnah. Mesti apa ya? Betul? Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina. Oh, mesti apa ketika bersolat doa itu? Betul tidak? Tetapi ketika pas sholat doa, itu doa yang sesungguhnya, doa yang tidak terkontrol.
Lanjut. Siapa yang belajar sesuatu yang berharga? Yes. Oleh sebab itu, Ibu, kenapa pentingnya niat? Ketika kita niat, sholat kita juga khudrul qalbi, sholat kita ini juga sedang mi'rab, sholat kita sedang menghamba Allah. Ketika itu kita desain, maka Ibu akan heran ketika sholat betul-betul kita ini orang rubuh-rubuh gedang gitu ya. Begitu niatnya begitu, nanti tiba-tiba akhirnya kopiah bagiannya kopen, jamanya kopen, dan sebagainya. Ketika apa? Kita sudah punya sederet niat sholatku piye gitu. Selama ini niatnya kan baru niat fikih nih, betul ya? Usolli atau sil Allah Akbar, itu tidak salah. Tetapi niat bukan sekedar itu niat syariat, niat fikihnya. Tapi niat hakikat, sholat ki opo, itu hakikat. Ya niat sedekah karena Allah Ta'ala, ini fikihnya, syariatnya. Nih hakikat sedekah ki opo, nggak dapat Bapak. Bahkan banyak orang muring-muringan ngopeni anak, kan mikir, anak kan anak, terus jangan aku dua duit, jadi sabar ngelang-ngelang karena dia anak. Kenapa? Tanpa sadar dia mandang anak adalah beban. Padahal ini kesempatan nanti akhirat kita, tergantung anak kita nggak main-main Bapak. Jadi sampai sini pernah saya niat penting. Penting banget Bapak Ibu. Yes. Maka kita mesti Bapak Ibu mengidentifikasi niat. Nah, sekarang kita latihan Bapak Ibu ya. Gampang kalau tulis Bapak Ibu ya. Oke, langsung dulu. Jadi mencermati kita identifikasi niat. Yang pertama adalah kita mau apa? Misalnya ibu-ibu masak, ya masak memang ya masak kalau gue sudah biasa, bertahun-tahun masak ya kayak gitu. Oke itu masak, Oke, masak itu masak, yes. Oke, berarti identifikasinya aku masak. Maka pertanyaannya bagaimana caranya agar masaknya lebih bernilai? Maka Bapak Ibu bisa tulis. Tadi satu kan masak gitu ya. Dua apa Bapak Ibu? Oke, jadi masakmu, masak Anda itu masak yang pengen seperti apa? Satu, menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak. Menyiapkan apa tulis ibadah. Ya, ibadah jadi ikuti petunjuk Kanjeng Nabi. Itu baru masak. Apalagi ya? Merasakan karunia alam, karunia Allah, ya, beras, kacang panjang, buncis, wortel, macam-macam ini. Oke. Kemudian apa meneh. Nah, Bapak Ibu itu kita tulis ya. Saya lupa di mobil. Saya kemana-mana Bapak Ibu, saya ini bawa ini bawa kayak itu Ibu, itu triplex, yang dicepit kayak pas ujian itu apa namanya? Apa Mas? Bukan papan. Nah, kalau Bapak Ibu naik BRT kan mbaknya nggawa kuwi lho, sing dicepit ana spidole ngono kae lho, gitu lho. Nah, paham maksudnya Ibu ya? Sing dicepit lho Ibu ya. Jadi saya punya ukuran kecil, yang isinya isi folder tak lepas. Tapi tidak masuk di folder. Tapi saya ada folder untuk yang lain. Tapi saya sekarang setiap hari, setiap saat gitu Bapak. Bahkan saya bikin satan waktu 30 menit. Jadi satan waktu itu per 30 menit. Membuat krek gitu. Jadi bangun tidur nanti biasa, bangun tidur saya buat JS Jurnal Syukur. Terus apa itu? Ada olahraga, ada apa. Nah, ketika olahraga, dia kan cuma olahraga, betul ya? Kenapa olahraga? Oh iya, ini ikhtiar sehat agar bisa berdakwah hingga tua, tetap kuat. Identifikasi itunya.
Ya benar nyontoni tonggo teparo pentingnya jaga kesehatan. Oke. Menjaga fisik biar tetap prima, seger dan sebagainya. Jadi untuk urusan olahraga, sing biyen cuma niat bismillah ngono tok, ibu nganggo sapato mlayu biyen. Sekarang tidak. Bahkan ketika mulai pakai sepatu sudah mulai Mas Bin satu. Saya sekarang Bapak Ibu olahraga mesti kalau subhanallah ngono sik. Sholawat sik ngono sik terus Allah ya Tuhan gua kamu sehat ini. Yang tadi sejoku olahraga itu saya panjatkan, saya komunikasikan. Keren apa keren? Berarti nilai tambahku saat dulu olahraga, tapi hari ini olahraga tambah nah kau sana sini tak tulis juga habis olahraga kan pakai ice punya. Oke, itu kan paling butuh hanya 1-2 menit. Kan aku antar anak sekolah ya dari kalian ke SMA 6. Oke, yuk antar sekolahnya goalnya kan biasanya apa? Saya penting sampai ke kantor sampai gol ada sampai selesai, betul ya? Nggak boleh sekarang apa sejoku dalam anak. Wah bener masih foto tertulis foto-foto Allah hamba ingin bisa mendidik anak dan kelak lahir putra putri saleh-saleha. Sudah masuk judul anakku mau bersama sama Bapak Ibu. Kalau aku pengen anakku di judul sing tapi mau setahun sing soleh. Betul Bapak. Tulis buat jadi akhirnya sampai nyetir kalau yang ngomong kalau nyetir oke. Pak ngomong pajak ngomong aku dengerin. Sambil dengerin kan Allah Tuhanku sambil taruh ya Allah anak hamba tolong ya Allah keperluan imam jodoh yang baik amin. Saya tidak yakin Bapak Ibu selama ini serius mendoakan putra putri ini serius betul? Saya tidak yakin Bapak Ibu saya doain anak suami sok yang nikah ya tidak Bu ya betul? Betul? Orang doa jantung naran olat, betul? Betul? Aku ya orang. Tetapi semenjak ini Bapak, ketika mengantar anak sekitar 20 menit, 30 menit dari ngalian, itu sudah peristiwa agung sambil ngeterke, fisiknya memang ngeterke bocah ngeterke anak. Ini gemuruh hatiku koneksi sama Allah. Allah, zaman saya ini, saya narkoba. LGBT loh, LGBT kasusnya besar LGBT. Kenakalan remaja hari ini, kalau kadang-kadang kita nggak mau dengar karena ngeri gitu ya, tapi itu fakta. Dan kita punya Allah, kita ikhtiar tenanan, iya. Dan kenapa kita jangan patuh sama Allah? Kenapa kita tidak pernah merancang ini? Jadi anak itu betul-betul ngerti, sekolah pintar, cerdas, juga itu office, apa, lu tinggal juga sama Allah. Gitu ya. Jadi kegiatan ngantar anak menjadi kegiatan yang very important, sangat penting, sangat penting. Sampai sekolah, anakku sampai, cepat Pak pergi. Jadi banget drop medul ngarep sekolah sampai pergi. Padahal saya punya kepentingan lain, Pak Ibu, mendoakan guru-gurunya, kepala sekolahnya, pendiknya, menterinya, anak dongat-dongat, rumah ke kocok-kocok dan kelak di generasi bangsa itu terjadi semenjak diidentifikasi. Halo. Hari ini saya ketemu Bapak Ibu tadi sudah saya identifikasi betul aku bayangkan Bapak Ibu sampai ini pertemuannya kau 800 orang ini Bapak Ibu itu wes ya Allah itu ya jadi pejuang jadi teladan di lingkungannya terus saya bisa membuka jadi wasilah untuk bisa membuka hati terus dilis pirang-pirang. Nah, ketika saya ngelis saja berarti kan sudah sebentuk doa, betul tidak? Saya sudah memberkaskan alam semesta.
Halo Bapak Ibu. Menarik. Kemarin Bapak Ibu hari Ahad ya Bapak Ibu. Hari Ahad itu kok. Ahad itu hari Sabtu Bapak Ibu. Karena full dakwah dari pagi sampai malam. Pagi awal sesi pertama di Masjid Al Azhar. Betul sebelum berangkat di Masjid Al Azhar. Saya suka dengan Al Azhar itu yang ngaji kan orang-orang. Ini kalau luas kan. Orang-orang luar biasa. Yang ngaji Al Azhar bersama saya. Al Azhar itu rahmat. Wah, maka kan saya juga tak duanya sama tadi. Pas nulis saya kan sudah Allah, betul ya? Sudah termasuk dipanjatkan. Kemudian Bapak Ibu, saya udah siap bawa mobil kan naik Seragen, nanti mampir sampai lagi tidak boleh. Nanti kok awang-awangan nih, budalnya penak balik gitu. Kan saya jam 9 malam baru selesai gitu kan ya. Jam 9 dari Seragen balik nyetir kan ya ke rawan gitu ya, rawan ngantuk maksudnya. Karena jam 3 pagi sudah action. Wes akhirnya memutuskan naik satu. Cek kereta nggak ada, wes naik satu. Udah, satu insya Allah masih enak. Nyaman lewat tol sama 1 jam dari Solo. Nah dari Solo ke Seragen itu rawan Bapak Ibu. Kenapa? Naiknya bis Sumber Kondono, bis Gumel itu. Pengalaman saya bis itu just brodak-brodak, ngoput, dangdut, lancar, klopas-klopus loh nih. Kayak gini orang-orang nggak apa-apa kan? Di ruang bis AC, klopun-klopus gitu ya. Artinya ada 1001 ketidaknyamanan saran di bis itu. Nah maka ya tulis dulu karena saya butuh begitu turun bis kan langsung ngajar. Saya butuh badan fit maka oke. Yang tadi saya identifikasi apa saya inginkan. Oke saya nyaman. Maka saya tulis apapun yang terjadi di bis saya tetap nyaman. Saya tidak terganggu sedikit pun. Tak tulis. Ya nanti ketemu bis ada musiknya, rokok yang tidak disuka. Oke, tidak suka, bla 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 bla, tetap nyaman, tetap damai, tetap penuh kebahagiaan. Termasuk mohon keselamatan, mohon bla 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 bla, ketemu jajaran sing apik. Nah, ngomong Bapak Ibu ya, kadang jajaran telepon kan, betul. Kok ngaruh Bapak Ibu ya? Mungkin biasa kerja dengan bengkel pokok, itu batal gitu aja. Kan ada orang teleponnya batal banget padahal ya. Karena biasanya bengkel, biasanya gue nopo gitu. Wah. Padahal di bis dulu depan video kerumuh orang. Wah. Padahal ini salah nalar gitu. Nah itu nek ora ditoto sik, di planning sik kan bisa bocor, betul ya? Nah itu buat artinya Bapak Ibu, apapun kentek sejo kita tulis. Jadi bahkan betul-betul kentek itu kita desain. Nah setelah itu Bapak Ibu kita panjatkan, kita mohonkan sama Allah. Bapak Ibu saya bayangkan Bapak Ibu kan kita ini kan punya keinginan begitu banyak, betul Bapak Ibu ya? Kita pengen punya putra putri soleh-soleh, betul Bapak Ibu ya? Anak kita ramung siji, masing-masing kepentingannya beda-beda, betul ya? Kita di bojo pengen bojo sing ya opo kan kita juga pengen, betul ya? Betul? Kita punya keluarga sing ya opo pengennya dari bidang keuangan, di bidang bisnis, di bidang kesehatan, di bidang keluarga. Kita punya banyak kekarapan. Nah, dengan tadi banyak identifikasi Bapak Ibu, maka nanti hari-hari kita ternyata akan makin sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan aktivitas batin kita. Kerja fisik ya mungkin relatif ya itulah, gitu ya. Ya nyuci untuk butuh berapa lama, baru nyuci masak, belum ya. Baru masak, baru masak umai-meni, baru nyameni nyetrika macam-macam. Secara fisik yang dilakukan ya betul. Tetapi kita bisa mainkan ibadah hati kita. Kita mainkan ibadah hati kita. Kita mainkan niat-niat kita komunikasikan sehingga hati kita bergemuruh mengkomunikasikan sesuatu. Bisa Bapak Ibu bisa?
Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-katamu doa. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkata-kata yang baik atau jangan ngomong. Yuk, Ibu mulai dulu ya. Nah, kita akan latihan Ibu ya, latihan yuk. Oke, habis ini kita akan ambil snack kita. Snacknya masih Bu? Oh, masih Bu? Tempat Ibu masih enggak? Kalau enggak, ini tempatku masih utuh. Tempatmu habis, ambil. Yuk, Bapak Ibu, tolong yuk. Nah, kita latihan sekarang Ibu ya. Oke, yang kapan tulis, siapa yang tulis Ibu ya. Oke, tolong Bapak Ibu coba niatkan mau ambil apa. Habis ini mau ambil darah apa? Satu biji. Ambil satu di antara banyak suguhan ini. Ambil apa? Misalnya apa Bapak Ibu ya? Misalnya telo. Ono telo dawane saulo telone panitia. Oke, misalnya kita mau Bapak Ibu mau dahar telo. Boleh jadi jika tidak hati-hati kayak biasane dioncai plok notok. Pokoknya bismillah. Bismillah wis sering lah. Gila oke? Nah, sekarang betul-betul dahar telo punya tambah. Apalagi dipikir saya bisa. Oh iya, mengenal karunia Allah. Oke, mengenal karunia Allah. Nambah kekuatan. Ini juga ini kan karbohidrat nih. Ini ada karbonnya, ada gunanya. Berarti nambah kekuatan. Apa menanya? Tadabbur alam. Oh, boleh jadi kan? Ya Allah, ciptakan telo. Mung somprot kaya ngono ditangan sedadi enake kaya ngene. Tadabbur. Kaya sawarane iso kaya ngene iki. Rasane ya legi nanti kaya khawat nanti akan seperti itu. Nama tadabbur. Artinya bahwa Ibu dahar telo itu nanti value-nya bisa banyak banget. Nangkap? Mana suaranya? Nangkap? Di sini silakan ambil tinggal telo ya, saat ini kan cuma telo. Misalkan terserah monggo. Oke, nah sambil Allah ya Rabbi berdoa betul-betul. Jadi sepanjang Bapak Ibu dahar, Bapak Ibu mengalami mindfulness sepenuh hati, sepenuh jiwa, sadar utuh saat dan ini dan mengagumkan nama Allah. Keren apa keren? Monggo, dimulai dari sekarang. Sambil dahar ini sambil. Oke, cukup. Ibu Bapak gimana rasanya? Beda? Beda nggak? Rasanya beda nggak? Dengan niat yang biasanya kalau dirasakan ini karunia dan sebagainya, beda rasa beda? Beda. Yes. Maka Ibu dengan latihan terus praktek seperti ini Ibu,
nanti Bapak akan merasakan bahwa hidup ini ternyata nggak ada yang kurang. Hidup ini berlimpah ruah. Hidup ini abadi. Hidup ini tak berkekurangan. Hidup ini tidak scarcity, tapi hidup ini berlimpah. Nah, untuk kesana itulah pentingnya kuatkan niat. Jadi belajar dari Gus Bahak. Belajar dari Gus Bahak. Dia katakan bahkan, kalau kita belum sholat, ini kan karunia Allah, tidak semua orang diberi karunia. Kalau sholat ini kita harus top markotop. Itu baru sholat, belum yang lain-lain. Artinya bisa mati ketika kita terus melakukan suatu dengan kesadaran, kita niatkan sesuatu yang agung, yang besar, yang multiple, maka Bapak Ibu ternyata sesuatu yang tampak sederhana menjadi tidak sederhana. Saya bayangkan ketika saya naik bis sumber kencono, Bapak Ibu, ketika tidak siapkan hati saya, maka gerundel, betul ya? Waduh, wah, terus wak bis kayak ini, balik bayaran, misalnya gitu. Ya betul baik, sama-sama menderita sederita-deritanya, betul ya? Tetapi ketika keludak bahkan alhamdulillah ya Allah, gelem-gelemnya tempat bis kayak ini untuk kegiatan dakwah, maka keludak itu jadi berubah jadi kenikmatan, betul ya? Betul ya? Mungkin aku letih Bapak Ibu hari ini sih, tapi begitu selesai balik letih, alhamdulillah ya Allah, saya letih tapi kok beri kekuatan untuk melawan diri sendiri. Ini kan karunia, betul ya? Karena saya menyiapkan diri, kalau letih itu tetap buda dan seger ya, mau bias tasik nih jobo kono, ya untuk giras dan sebagainya. Artinya di tengah keletihan, ikhtiar, betul ya? Dan Allah berikan kekuatan untuk ngomong sampai jam ini, ujung 10 menit. Akhirnya apa Bapak Ibu? Letihnya ini kan malah jadi kenikmatan, betul ya? Betul kan? Nanti Bapak Ibu umur si masjid jadi panitia, panitia santunan, panitia korban, yo kesayo, mawar remo kabeh nimbangi sedina nimbangi kalung. Dan kita bahagia, pernah merasa capek tapi bahagia? Yes, karena yang kita lakukan bernilai. Coba Bapak Ibu kerja di perong atau saya sedina menimbangi wedhus ning kono ning tiwo kan stres ya. Sedina 200.000 tok gitu. Kosong panas. Nah, korban malah bayaran gitu ya. Nah, itulah ketika kita makin kita digerakkan oleh sebuah value, hidup kita akan makin happy, makin damai, makin penuh kesuksesan. Sedekah yang duit gulai direwangi, melawan direwangi, petingrangan rakar-rakaran kan kudu dicekcem, betul? Dicekcem direwangi gulai angin, betul ya? Nggak kok malah satu gitu. Itulah V. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Siapa yang malam ini dapat manfaat Bapak Ibu? Semoga. Mari kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam bi'afa'ana wa ummahatina wa mursyiduna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, syukur kami panjatkan kepada-Mu wahai ya Rahman ya Rahim. Malam ini Kau dengarkan kaki kami hadir di majelis yang penuh berkah ini ya Allah. Kasih sayang-Mu semata ya Rabb, hari ini Kau ajarkan kepada kami ilmu yang sangat bermanfaat. Betapa niat ada segala-galanya, betapa niat adalah kunci, betapa niat sesuatu yang tidak main-main. Bahkan ya Allah, sesuatu yang kami niatkan sesungguhnya untuk kami sendiri, dan sungguh Engkau akan mengabulkan setiap apapun yang kami minta. Ampuni kami ya Rabb, karena selama ini kami belum manfaatkan potensi niat ya Rabb.
kami menggunakan niat yang sekedar syarat fikih agar yang kami lakukan sah karena kalamu. Tapi sungguh ya Rob, hari bacaan mereka hakikat niat. Hari ini ya Rob, kami belajar setiap apapun yang kami lakukan, kami akan identifikasikan berbagai nilai-nilai yang bisa kami lakukan saat kami melarang itu ya Rob. Kami akan terus memunajatkan padamu, kerentak-kerentak hati kami, sejauh kami, keinginan kami, harapan kami ya Rob. Mulai hari ini ya Rob, setiap langkah kami, setiap kegiatan kami akan tata niat kami. Kami luruskan niat kami, niat yang agung, niat yang besar, lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Ampuni kami ya Rob, karena sungguh selama ini kami belum paham, belum tahu sehingga kami belum melakukannya. Bismillah ya Rob, hari ini kami lembaran baru. Apapun yang kami jalani, kami niatkan, kami panjatkan padamu. Karena kepadamu Engkau maha segalanya, Engkau yang maha segalanya. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Rabb. Jadikan anak dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyusun hati, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa di masa nanti. Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah wa rahmah ya Rabb. Rumah kami, surga kami ya Rabb. Jadikan anak dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyusun hati, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa di masa nanti. Allah ya Rabbana, mudahkan rezeki kami ya Rabb. Beri kami kekayaan, keselamatan untuk selanjutnya kami bagikan kepada orang lain. Ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni kezaliman kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.